Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kelompok kami, kelompok 6 akan mempresentasikan tentang distribusi probabilitas normal. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami perbedaan antara distribusi diskrit dan kontinu. Kedua, hitunglah nilai rata-rata dan simpangan baku untuk distribusi seragam. 3. Hitung probabilitas dengan menggunakan distribusi seragam. Selanjutnya, buatlah daftar ciri-ciri distribusi probabilitas normal. Tentukan dan hitung nilai Z. Tentukan probabilitas suatu observasi berada di antara dua titik pada distribusi probabilitas normal. Tentukan probabilitas suatu observasi berada di atas atau di bawah suatu titik pada distribusi probabilitas normal. Yang terakhir, gunakan distribusi probabilitas normal untuk memperkirakan distribusi binomial. Yang pertama ada distribusi seragam. Distribusi probabilitas seragam mungkin merupakan distribusi yang paling sederhana untuk variabel acak kontinu. Nah, distribusi ini berbentuk persegi panjang dan ditentukan oleh nilai minimum dan maksimumnya. Nah, untuk gambarnya ada di slide tersebut ya. Nah, berikut ada beberapa rumus dari distribusi seragam, rata-rata dan deviasi standarnya. Yang pertama, meannya, yaitu mean sama dengan A plus B dibagi 2. Yang kedua, rumus standar deviasi. Standar deviasi sama dengan akar B min A kuadrat per 12. Yang terakhir ada distribusi seragamnya. Rumusnya sendiri adalah 1 per B min A, di mana jika A kurang dari sama dengan X, B kurang dan X kurang dari sama dengan B dan 0, ya gitulah. Nah, berikutnya ada contohnya. Southwest Arizona State University menyediakan layanan bus bagi mahasiswa selama mereka berada di kampus. Nah, bus tiba di Alta, North Main Street dan College Drive setiap 30 menit antara pukul 6 dan 11 malam pada hari kerja. Mahasiswa tiba di halte bus secara acak. Waktu tunggu mahasiswa terdistribusi secara seragam antara dari 0 hingga 30 menit. Nah, yang diminta pertama, gambarkan grafik distribusinya. Kedua, berapa lama seorang siswa biasanya harus menunggu bus? Dengan kata lain, berapa waktu tunggu rata-ratanya? Berapa simpangan baku waktu tunggunya? Yang ketiga, berapa kemungkinan seorang siswa akan menunggu lebih dari 25 menit? Dan keempat, berapa kemungkinan seorang siswa akan menunggu antara 10 dan 20 menit? Nah, untuk diagramnya sendiri yaitu seperti gambar ya. Nah, batas bawahnya adalah 0 menit kan tadi. Terus batas atasnya dari 30. Jadi itu segitulah. Kayak gambar ya. Nah, selanjutnya berapa lama seorang siswa biasanya harus menunggu bus? Dengan kata lain itulah berapa waktu tunggu kira-kira gitu kan. Berapa simpangan baku waktu tunggunya. Jadi itu mencari mean dan simpangan bakunya, yang dimana meannya sendiri adalah A plus B min per 2 kan. Nah, tadi kan A nya itu 0, terus B nya 30, berarti 0 ditambah 30 di per 2. Nah, hasilnya itu 15. Nah, untuk standar deviasi atau simpangan bakunya itu pakai rumus yang tadi, akar B min A kuadrat di per 12. Nah, dimasukkan angkanya, jadi akar 30 min 0 kuadrat di per 11. Nah, hasilnya itu 8,66. Oke. Selanjutnya distribusi seragam. Contohnya di sini soalnya berapa kemungkinan seorang siswa akan menunggu lebih dari 25 menit. Dengan jawabannya P X sama dengan 1
per B min A menggunakan rumus itu. Yang pertama, karena kemungkinan dari yang menunggu lebih dari 25 menit, maka X-nya adalah 25 dan lebih dari 30 menit dengan rumus 1 per 30 minus 0. 5, hasil dari 5 karena 25 dikurangi dari 30 dengan hasil akhir 0,1667. Selanjutnya adalah contoh berapa kemungkinan seorang siswa akan menunggu di antara 10 dan 20 menit, di mana nilai minimumnya adalah 10 dan nilai maksimalnya adalah 20, maka jadi 1 per 30 minus 0 dengan dikali 10 karena 10 dikurangi 20 dengan hasil akhir 0,333. Selanjutnya adalah karakteristik normal distribusi berbentuk lonceng dan memiliki suatu puncak di pusat distribusi dengan rata-rata aritmatika media dan modusnya sama. Total luas di bawah kurva adalah 1, setengah luas di bawah kurva. Diametrisnya tentang rata-rata. Dia sismotik kurva semakin dekat mendekati X sumbut tetapi tidak pernah benar-benar menyentuhnya. Dengan kata lain, ekor kurva memanjang tanpa batas di kedua arah. Selanjutnya seperti digambar adalah distribusi normal secara grafisnya, yaitu ujungnya sama tinggi, sebelah kanan dan sisi kiri sama tinggi di tengah. Selanjutnya ini adalah gambar untuk distribusi normal keluarganya. Distribusi probabilitas normal standar, yaitu distribusi normal standar dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Juga disebut Z distribusi. AZ nilai adalah jarak antara nilai yang dipilih, yang ditunjuk, X, dan rata-rata populasi, dibagi dengan deviasi standar populasi. Rumusnya adalah Z sama dengan X minus mu adalah rata-rata dan dibagi dengan per standar deviasinya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang contoh dari distribusi normal. Contoh pertanyaannya adalah pendapatan mingguan mandor shift di industri kaca mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata $1.000 dan dengan deviasi standar $100. Berapa nilai untuk pendapatan yang dilambangkan dengan Z? Sebut saja X untuk mandor yang berpenghasilan 1.100 per minggu dan untuk mandor yang berpenghasilan $900 per minggu. Berikut adalah gambar dari penyelesaiannya. Untuk X sama dengan $1.100 atau yang berpenghasilan $1.100 per minggu dengan rumus Z sama dengan X dikurangi mean per deviasi standar sama dengan $1.100 dikurangi $1.000 per $100 dihasilkan 1. Dan untuk mandor yang berpenghasilan $900, Z sama dengan X dikurangi mean per deviasi standar sama dengan $900 dikurangi $1.000 per $100 dihasilkan negatif 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan aturan empiris. Berikut adalah gambaran dari aturan empiris. Ini adalah kurva aturan empiris yang dicontohkan dalam aturan empiris. Poin pertama, sekitar 68% area di bawah kurva normal berada dalam satu deviasi standar dari rata-rata. 2. Sekitar 95% berada dalam jarak 2 deviasi standar dari nilai rata-rata. Dan yang ketiga, poin ketiga, hampir semuanya berada dalam 3 deviasi standar dari nilai rata-rata. Contoh dari aturan empiris dengan pertanyaan, sebagai bagian dari program jaminan kualitas, Autolite Battery Company melakukan pengujian daya tahan baterai. Untuk baterai alkaline sel D tertentu, daya tahan rata-ratanya adalah 19 jam. Dan daya tahan baterai mengikuti distribusi normal dengan deviasi standar 1,2 jam. Jawablah pertanyaan berikut. A. Sekitar 68% baterai rusak antara dua nilai berapa? Sekitar 98% baterai rusak antara dua nilai berapa? Dan hampir semua baterai gagal antara dua nilai apa?
Dan ini ada jawabannya. Jawaban dari soal pertama adalah sekitar 68% dari baterai yang akan rusak antara 17,8 dan 20,2 jam. Dan jawaban nomor kedua adalah sekitar 95% dari baterai yang akan rusak di antara 16,6 dan 21,4 jam. Dan jawaban nomor 3 adalah di antara 15,4 dan 22,6 jam baterai akan rusak. Selanjutnya adalah distribusi normal menemukan probabilitas. Dalam contoh sebelumnya, kami melaporkan bahwa pendapatan mingguan rata-rata seorang mandor shift di industri kaca didistribusikan secara normal dengan rata-rata $1.000 dengan deviasi standar $100. Berapakah kemungkinan memilih seorang mandor yang berpendapatan mingguannya antara $1.000 dan $1.100? Ini adalah berikut merupakan penyelesaian dari soal tersebut. Dengan X $1.000, maka ditentukan rumusnya adalah Z sama dengan X dikurangi mean per standar deviasi $1.000 dikurangi $1.000 per $100 dihasilkan 0. Dan untuk mandor pendapatan $1.100 dengan rumus Z sama dengan X dikurangi mean per standar deviasi $1.100 dikurangi $1.000 per $100 didapati hasil 1. Dan berikut merupakan kurva dari mandor berpenghasilan $1.000 dan mandor berpenghasilan $1.100. Dapat dicermati. Sekarang adalah menemukan area untuk Z menggunakan Excel. Berikut adalah tampilan dari Excel. Saat menemukan area untuk Z menggunakan Excel, menggunakan fungsi Excel NORMDIS buka kurung X, mean, standar deviasi, kumu. Berdasarkan contoh yang tadi dapat dimasukkan NORMDIS buka kurung 1100 sebagai X dan standar deviasi 1000, mean 1000 dan standar deviasi 100 dan kumunya benar, menghasilkan area probabilitas dari Z1 dan ada di bawahnya. Berikut adalah kurvanya. Dapat dimasukkan pada Excel dengan tata cara yang pada gambar. Baik, kita lanjut ke contoh ketiga, distribusi normal menemukan probabilitas. Lihat informasi mengenai pendapatan mingguan mandor shift di industri kaca. Distribusi pendapatan mingguan mengikuti distribusi probabilitas normal dengan rata-rata $1.000 dan deviasi standar $100. Berapa peluang memilih mandor shift di industri kaca yang pendapatannya kurang dari $790? Nah, untuk mencari Z atau X sama dengan 790, maka Z sama dengan X dikurangi dengan mu per sigma sama dengan $790 dikurangi $1.000 per $100 sama dengan min 2,10. Nah, untuk rumusnya itu Z sama dengan X dikurangi dengan mu per sigma sama dengan $790 dikurangi $1.000 per $100 sama dengan min 2,10. Untuk mencari area di bawah min 2,10, kita harus mengurangi 0,50 di area dari min 2,1 sampai 0. Maka hasilnya 0,50 dikurangi dengan 0,4821 sama dengan 0,0179. Pada contoh kali ini kita mau mencari peluang pendapatan mandor shift yang berada di antara $840 dan $1.200. Langkah pertama adalah mengubah nilai-nilai X ini dalam bentuk Z-score supaya bisa dicari probabilitasnya di tabel distribusi normal. Untuk X sama dengan $840, kita masukkan ke rumus. Untuk $840, kita masukkan rumus Z sama dengan X dikurangi mu per sigma sama dengan $840 dikurang $1.000 per $100 sama dengan min 1,60. Begitu juga dengan yang $1.200 yang menghasilkan 2. Untuk contoh berikutnya masih sama, kita mencari peluang antara
$1.150 dan $1.250. Dengan rumus yang sama kita mendapatkan hasil 1,50 untuk $1.150 dan 2,50 untuk hasil $1.250. Masuk ke contoh menggunakan Z dalam mencari X luas yang diberikan. Contohnya, Leighton Tire Rubber Company ingin menetapkan jaminan jarak tempuh minimum untuk ban MX-1000 barunya. Hasil uji coba menunjukkan jarak tempuh rata-rata adalah 67.900 dengan sebuah deviasi standar 2050 mil dan distribusi mil mengikuti distribusi probabilitas normal. Ia ingin menetapkan jarak tempuh minimum yang dijamin sehingga tidak lebih dari 4% ban harus diganti. Berapa jarak tempuh minimum yang dijamin Leighton? Di contoh ini kita mau mencari nilai X dengan menggunakan rumus distribusi normal. Kita mulai dari rumus dasar yaitu Z sama dengan X dikurangi mu per sigma. Dari informasi soal kita tahu bahwa ada 4% di atas nilai X. Berarti luas daerah antara 67.900 dan X adalah 0,4600 karena 0,5000 di satu sisi dikurangi dengan 0,0400 di ujung kanan. Kalau dilihat di tabel Z, area 0,4600 paling dekat dengan 0,4599 yang berarti nilai Z sama dengan 1,75. Selanjutnya kita masukkan ke rumus 1,75 sama dengan X dikurangi 67.900 per 2,050. X sama dengan 67.900 tambah 1,75 dikalikan dengan 2,050. Nah, dari situ kita dapat nilai X yang dicari kurang lebih $71.488. Berikut ini cara menggunakan Z dalam mencari X luas yang diberikan di Excel. Selanjutnya adalah aproksimasi normal terhadap binomial. Distribusi normal menghasilkan perkiraan yang baik dari distribusi binomial untuk nilai n yang besar. Distribusi probabilitas normal secara umum merupakan pendekatan yang baik terhadap distribusi probabilitas binomial ketika n, p, dan n dikalikan 1 min p keduanya lebih besar dari 5. Menggunakan distribusi normal sebagai pengganti distribusi binomial untuk nilai n yang besar tampaknya masuk akal karena seiring bertambahnya n, distribusi binomial semakin mendekati distribusi normal. Faktor koreksi kontinuitas. Nilai 0,5 dikurangi atau ditambahkan bergantung pada masalahnya ke nilai yang dipilih ketika distribusi probabilitas binomial didekatkan dengan distribusi probabilitas kontinu. Selanjutnya adalah cara menerapkan faktor koreksi. Hanya 4 kasus yang mungkin muncul, yaitu yang pertama, kemungkinan setidaknya X terjadi, gunakan area di atas, X min 0,5. Untuk kemungkinan terjadinya lebih dari X, gunakan area di atas, X plus 0,5. Untuk kemungkinan terjadinya X atau kurang, gunakan area di bawah X min 0,5. Untuk probabilitas terjadinya angka yang lebih kecil dari X, gunakan area di bawah X plus 0,5. Contoh aproksimasi normal terhadap binomial. Misalkan, manajemen restoran pizza Santoni menemukan bahwa 70% pelanggan barunya kembali untuk makan lagi selama seminggu, di mana 80 pelanggan baru atau yang pertama kali datang ke toko tersebut makan di Santoni. Berapa probabilitas 60 atau lebih akan kembali untuk makan lagi? Maka cara pengerjaannya yaitu P, X yaitu 60 sama dengan 80 kombinasi 60 dikalikan 0,70 pangkat 60 dikali 1 min 0,70 pangkat 20, yaitu hasilnya sama dengan 0,063. Lalu P untuk S sama dengan 61 yaitu sama dengan 80 kombinasi 61 dikalikan 0,70 pangkat 61 dikali 1 min 0,70 pangkat 19 sama dengan 0,048. Maka dapat dilihat pada tabel di bawah, pada tabel number, tuning, and probability, di mana ketika 60
pelanggan kembali, probabilitasnya yaitu 0,063. Ketika 61 pelanggan kembali, probabilitasnya itu 0,048. Maka probabilitas untuk pelanggan kembali lebih dari 60 itu sama dengan 0,063 ditambahkan sampai ke 68 itu 0,001 sama dengan 0,197 atau sekitar 19%. Langkah pertama yaitu temukan mean dan variance dari distribusi binomial dan temukan Z yang sesuai dengan X sebesar 59,5. Mu sama dengan N dikalikan dengan Pi yaitu 80 dikalikan 0,70 sama dengan 56. Variance-nya yaitu N dikalikan Pi dikali 1 min Pi sama dengan 80 dikalikan 0,70 dikali 1 min 0,70, hasilnya adalah 16,8. Lalu deviasi standarnya adalah akar kuadrat dari 16,8 yaitu 4,10. Maka z-skornya yaitu X min mu dikalikan deviasi standar yaitu 59,5 dikurangi 56 per 4,10 sama dengan 0,85. Langkah kedua, tentukan area dari 59,5 dan seterusnya. Dapat dilihat pada gambar di bawah dari perhitungan tadi. Sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.